Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap korban dan terlapor dalam kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan KPI. Polisi masih belum menemukan adanya dugaan unsur pidana dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi. Usai kisahnya viral di media sosial, laporan kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan KPI saat ini tengah diproses oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Hingga saat ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap korban serta 5 orang terlapor dan melakukan visum terhadap korban di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Namun hingga saat ini, polisi masih belum menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Kelima terlapor masih berstatus sebagai saksi dan polisi masih akan melanjutkan pemeriksaan dengan memanggil saksi ahli untuk dapat menemukan titik terang dari laporan tersebut. Saat ini kami sedang melakukan klarifikasi terhadap korban ataupun pelapor dan para saksi juga para terlapor. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah pelaporan terkait ini masih dalam proses penyelidikan. Sebelumnya dalam surat terbuka di media sosial, MS mengaku telah menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual oleh sejumlah rekan kerjanya sejak tahun 2012 silam. Meski sempat berupaya menempuh jalur hukum atas kejadian tersebut, namun beberapa kali upaya pelaporan yang dilakukan MS tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Dias Triawan, dan Indra Okta, iNews melaporkan. Rocky Gerung tidak tinggal diam. Ia melawan somasi yang dilayangkan PT Sentul City terkait lahan di Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat. Pihak Sentul City sebelumnya telah 3 kali melayangkan somasi kepada Rocky Gerung agar mengosongkan lahan yang telah dihuninya selama 12 tahun tersebut. Sengketa kepemilikan lahan antara Rocky Gerung dan PT Sentul City terus berlanjut. Pihak Rocky Gerung beserta puluhan warga tengah menyiapkan upaya hukum untuk melawan somasi PT Sentul City. Rocky menyebut surat hak guna bangunan milik Sentul City diterbitkan dengan cara melanggar hukum. Sekarang saya mau terangkan bahwa ini bukan soal saya aja. Ada 90 kakak, 6.000 orang yang mengalami nasib yang sama. Jadi sebetulnya penguasa ingin memisahkan kasus ini dari kasus rakyat, seolah-olah kasus saya aja tuh. Jadi sekali lagi, ini bukan kasus saya menyediakan kasus ini sebagai pintu masuk untuk membuka segala macam kejahatan yang disembunyikan oleh Sentul City. Nah baru sekarang orang mulai lihat bahwa dibuat diam sedemikian rupa sehingga seolah-olah hak Sentul City itu nggak boleh digugat. Nah jadi Rocky Gerung nggak pernah ditanya, warga nggak pernah ditanya, nggak pernah datang ke lokasi, kok tiba-tiba bisa ada HGB. Berarti BPN terlibat, BPN Bogor yang menerbitkan sertifikat itu terlibat dalam memunculkan sertifikat palsu. Saya nyebutnya sertifikat palsu, aspal. Asli, tapi syaratnya sama prosedurnya itu banyak menerabas aturan-aturan hukum. Sebelumnya pihak Sentul City telah melayangkan 3 kali somasi pada sejumlah pihak yang dinilai menduduki lahan yang telah bersertifikat itu. Sentul City mengakui memiliki sertifikat HGB dari BPN. Kami adalah pemegang yang sah atas bidang tanah bersertifikat SHGB di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, kan bahwa somasi tersebut bukan hanya dilayangkan kepada Bapak Rocky Gerung pribadi. Beberapa pihak yang menduduki tanah kami secara ilegal juga kami somasi. PT Sentul City mengancam akan menerbitkan dan merobohkan bangunan jika dalam 7 kali 24 jam mereka tidak mengosongkan lahan, terhitung sejak dilayangkannya somasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan penyidik KPK Robin 47 didakwa menerima suap total sebesar 11,5 miliar rupiah dari sejumlah pihak yang terjerat kasus korupsi. Dari total suap ini, Robin menerima 3,6 miliar rupiah dari Aziz Samsudin dan Aliza Gunado.
Mantan penyidik KPK Stepanus Robin Patuju menjalani sidang pembacaan surat dakwaan dalam kasus suap di Pengadilan Tipikor Jakarta. Robin didakwa terima suap total 11,5 miliar rupiah terkait sejumlah kasus yang ditangani KPK. Tidak sendiri, Robin didakwa menerima suap bersama pengacara Maskur Hussein. Suap senilai 11 miliar tersebut diterima Robin dari 5 pihak, termasuk dari Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin dan rekannya Aliza Gunado sebesar 3,6 miliar rupiah. Selain Aziz, Robin juga menerima suap dari Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad, Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendi, dan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Bahwa untuk mengurus kasus yang melibatkan Aziz Samsudin dan Aliza Gunado di KPK, terdakwa dan Maskur Hussein telah menerima uang dengan jumlah keseluruhan sekitar 3.099.887.000 rupiah dan 36.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut kemudian terdakwa dan Maskur Hussein bagi, di mana terdakwa memperoleh 799.887.000 rupiah, sedangkan Maskur Hussein memperoleh 2.300.000.000 rupiah dan 36.000 dolar Amerika Serikat. Meski pihak penasihat hukum menilai ada kejanggalan dalam dakwaan KPK, Robin tidak mengajukan eksepsi maupun pra-peradilan. Tetapi karena Pak Robin Patuju menghormati alma maternya, ya, atau mantan alma maternya sekarang KPK, beliau merasa menyesal atas perbuatan-perbuatannya, sehingga Pak Robin menyampaikan kepada tim PH tidak usah ajukan pra-peradilan, tidak usah ajukan eksepsi. Ya, meskipun kami sebagai PH memiliki keyakinan ada hal-hal yang perlu kita kritisi dari penyidikan dan tuntutan KPK. Robin bekerja sebagai penyidik KPK sejak 15 Agustus 2019. Terakhir, Robin bergabung dalam Deputi Bidang Penindakan KPK dengan jabatan Spesialis Penyidik Muda. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Tommy Hadikusumo, Rizky Julianto, Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pengguna transportasi kereta api wajib divaksinasi COVID-19 minimal 1 kali. Dengan aturan baru ini, penumpang tidak lagi menunjukkan STRP atau surat keterangan dari perusahaan. PT Kereta Api Indonesia mengeluarkan aturan baru bagi penumpang kereta api jarak jauh, lokal maupun jarak dekat aglomerasi. Aturan baru tersebut adalah seluruh penumpang harus sudah divaksinasi minimal dosis pertama. Sebelumnya udah ada lewat informasi by online sih, udah pernah tapi tahu. Tetap tadi agak susah masuknya ya? Agak susah, pertama sih awal. Tapi sekarang udah bisa? Udah, setelah diupdate saya udah bisa. Iya, gimana itu Mbak? Nggak usah repot buka kertas, tinggal scan barcode aja di handphone. Lebih praktis. Iya, tapi udah divaksin juga? Sudah. Ini lebih terlindungi lagi nggak Mbak dengan adanya sistem begini Mbak? Lebih terlindungi sih, karena yang naik kan udah pasti divaksin kan. Kalau kemarin kan belum, hanya surat tugas saja. Iya. Dengan adanya aturan baru ini, penumpang KRL tidak lagi membutuhkan surat tanda registrasi pekerja atau STRP sebagai syarat perjalanan. Pihak PT KAI Komuter tetap mengimbau para penumpang untuk mematuhi aturan serta protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ada momen jenaka bercampur haru saat Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi COVID-19 door-to-door di Klaten, Jawa Tengah pada Senin siang. Presiden Jokowi tidak sengaja bertemu dengan peserta vaksinasi yang juga memiliki nama Joko Widodo. Namanya siapa, Mas? Belum. Namanya jenengan sinten? Presiden Joko Widodo tak sengaja bertemu seorang pandai besi bernama Joko Widodo yang merupakan peserta vaksinasi door-to-door yang digelar Badan Intelijen Negara atau BIN di Klaten, Jawa Tengah, Senin siang. Momen langka itu pun disambut tawa dan tepuk tangan warga. Namun Joko Widodo sang pandai besi malah menangis haru karena Presiden menungguinya divaksin. Petugas datang dari rumah ke rumah. Saya kira ini adalah juga bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dan targetnya hari ini adalah 8.000 di Klaten dan Sukoharjo. 8.000
di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo. Selain di Klaten, Presiden Jokowi juga meninjau vaksinasi massal pelajar di SMA Negeri 1 Kartasura, Sukoharjo. Vaksinasi diikuti 3.000 siswa SMA dan sederajat dari 8 sekolah di Kecamatan Kartasura. Tim Anyus melaporkan. Napi di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tuban, Jawa Timur takut disuntik vaksin. Hal serupa juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Seorang pria bertato dan bertubuh besar justru takut dengan jarum suntik. Rohman Toko, napi lapas kelas 2B Tuban, ketakutan saat disuntik vaksin COVID-19 dosis kedua. Ketakutan akan jarum suntik membuat badannya panas dingin menghadapi nakes. Napi kasus narkotika ini pun hanya bisa pasrah saat disuntik. Ketakutannya disambut tawa para petugas dan napi lainnya. Ratusan warga binaan lapas kelas 2B Tuban, Jawa Timur mengikuti vaksinasi COVID-19 bertempat di aula lapas. Vaksin keberapa? Kedua. Ya. Takut jarum suntik? Iya, Pak. Kenapa takut jarum suntik? Tahu bawaan dari lahir, Pak. Bawaan dari lahir. Hal yang sama juga terjadi saat narapidana mengikuti vaksinasi di Lembaga Permasyarakatan kelas 2A, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Napi histeris sambil memeluk erat petugas lapas karena takut jarum suntik. Meski telah selesai disuntik, napi masih ketakutan dengan wajah pucat pasi. Di Depok, Jawa Barat, seperti inilah raut wajah pria bertubuh besar dengan tato di lengan kirinya. Ia tampak gemetaran lantaran takut saat hendak menjalani vaksin. Khawatir akan melarikan diri, 2 orang panitia vaksinasi yang bertugas di gerai vaksinasi perumahan Taman Anyelir 3 pun langsung memegang erat tubuh pria tersebut. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum vaksinasi, akhirnya pria itu mendapati suntikan vaksin dosis pertama dari vaksinator yang bertugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Level PPKM turun, sekolah di Demak, Jawa Tengah menerapkan pembelajaran tatap muka dengan sistem 50% siswa belajar secara luring dan sisanya daring. Sementara siswa Madrasah Sanawiyah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur sujud syukur di hari pertama pembelajaran tatap muka. Satgas COVID-19 Demak melihat pelaksanaan pembelajaran luring di 2 sekolah, salah satunya di SMP Negeri 2 Demak pada hari Senin. Proses belajar mengajar pada masa PPKM diatur sesuai prosedur pencegahan penularan COVID-19. Selain pengaturan jarak bangku antar siswa, seluruh siswa yang masuk ke sekolah diwajibkan mencuci tangan dengan hand sanitizer. Pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan metode 50% siswa mengikuti proses belajar mengajar secara luring dan sisanya daring. Soalnya bisa ketemu teman-teman. Kalau daring itu banyak mengeluarkan biaya gitu? Lumayan, soalnya kalau saya kan pakai wifi. Kalau yang pakai kuota kayaknya sebulan bisa 100.000. Pertama masuk, sebelum masuk pertama kali sudah dicek suhu, kemudian kondisi dari siswa dilakukan memang pembelajaran dari jam 7 sampai jam 10, kemudian dilanjutkan yang hari ini tidak masuk dilanjutkan dengan proses daring. Jadi setiap hari dari siswa itu melakukan pembelajaran baik secara dibagi-bagi, ada yang tatap muka dan ada yang daring. Dengan SOP-nya memang sudah sesuai. Sementara para siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang menggelar sujud syukur di halaman sekolah pada Senin siang. Pembelajaran tatap muka dibagi 2 shift untuk mencegah kerumunan.
Para siswa senang bisa masuk sekolah karena dapat bertemu guru dan teman-teman. Kita sudah 1 tahun lebih tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka karena pandemi COVID-19. Terus Dan ada kendala nggak selama tidak tatap mukanya? kendala selama pembelajaran daring seperti kendala sinyal, kendala tugas-tugas yang menumpuk, juga kita tidak bisa memahami pelajaran dengan efektif karena kita tidak bisa bertemu dengan guru secara langsung. Sama-sama para siswa, para santri Pondok Pesantren Baru Ulum menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kemenak Jombang, kepada Bupati Jombang, Kepala Kanwil, Ibu Gubernur dan Bapak Presiden serta Menteri Agama, di mana MTS 3 Jombang ini bisa melaksanakan tatap muka terbatas. Sebelum pembelajaran tatap muka, para siswa juga telah disuntik vaksin COVID-19. Dari Demak, Jawa Tengah dan Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Dari Brasil dilaporkan ratusan pengunjuk rasa menggelar aksi protes menuntut pengunduran diri Presiden Bolsonaro akibat kegagalan menangani pandemi COVID-19. Para pengunjuk rasa hari Minggu lalu berkumpul di pantai Copacabana di Rio sambil mengibarkan bendera dan spanduk yang berisikan kecaman kepada Presiden Jair Bolsonaro dan saingan politik utamanya Lula da Silva. Da Silva adalah mantan presiden Brasil sekaligus tokoh yang diperkirakan dapat memenangkan pemilihan presiden tahun depan. Di kota Sao Paulo, ratusan demonstran berkumpul di Avenida Paulista, kawasan komersial utama, sambil memegang spanduk yang bertuliskan Bolsonaro keluar. Como ele falou agora há pouco, né? Já tem um tempo. Eu não sou coveiro. Como ele não é coveiro? Ele é o maior coveiro de todos. Que enterrou tanta gente pelas atitudes ativas e passivas dele. Chega das ordens desse homem, desse psicopata. A gente precisa viver. O povo brasileiro clama pela ajuda do mundo, porque do jeito que a gente tá, a gente parece que tá vendido, a gente não tem força. E agora a gente quer vacina no braço e comida no prato. Chega de Bolsonaro. Aksi protes massa berlangsung seminggu setelah puluhan ribu pendukung Bolsonaro berunjuk rasa di kota-kota di seluruh Brasil. Dukungan diberikan untuk Bolsonaro yang sedang terlibat sengketa dan silang pendapat dengan Mahkamah Agung dan Kongres. Daniil Medvedev keluar sebagai juara tunggal putra tenis Amerika Serikat terbuka 2021 setelah mengalahkan Novak Djokovic. iNews Pagi akan segera kembali.